panggilan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kita berharap semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sampai hari ini masih ada di tengah-tengah kita, kita harus masih tetap untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan saat ini kita akan beribadah keluarga atau ibadah patuen yang biasanya kita memakai liturgi dari gereja. Mulai hari ini akan ada liturgi dalam bentuk video yang akan dilayani oleh pelayan-pelayan majelis dan pendeta dari GKJW Jemaat Dinoyo. Kita akan masuk dalam ibadah kita akan mohon pertolongan Tuhan. Kita satukan hati, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kami mohon kiranya berkat Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti. Amin. Bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 23 bait 1, Ya Allah Bapa. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu hati datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa menolong dan memberkati kita di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah keluarga. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong dan memberkati kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh memperoleh berkat yang dari Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Layakkan kami untuk bersama-sama boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang hari ini Engkau pakai untuk menebarkan benih firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menolong, mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kehendak Bapa sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus.
kita akan membaca dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Judulnya adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada lagi seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman yang sudah kita baca, dari cerita tentang Yusuf, kita boleh belajar tentang rencana Allah adalah yang terbaik. Sebelum kita mempelajari tentang kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya, saya ada sebuah ilustrasi yang saya baca dari media sosial, yaitu tentang seorang yang terdampar di pulau terpencil. Suatu ketika ada sebuah kapal yang sedang berlayar ke samudra, dan di tengah-tengah samudra mereka mendapatkan bencana badai yang sangat besar sehingga perahu itu diombang-ambingkan, bahkan akhirnya perahu itu terlempar dan hancur porak-poranda. Tidak ada yang hidup di dalam perahu itu kecuali hanya 1 orang laki-laki yang terdampar di pulau kecil dan terpencil. Tidak ada yang bisa menolong dia, tidak ada yang bisa dia makan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya duduk di tepi pantai sambil memandang cakrawala yang luas dan melihat betapa samudra itu sangat luas. Dan dia berharap ada perahu atau kapal yang bisa menolong dia. Setelah dia duduk berjam-jam di tepi pantai, ternyata tidak ada 1 kapal pun yang singgah ke situ. Sehingga dia mengambil keputusan untuk berusaha bagaimana dia bisa hidup di tengah-tengah pulau terpencil itu. Akhirnya dia membuat sebuah gubuk, dan dia membangun gubuk itu sekedar untuk bisa beristirahat. Dia mencari beberapa kayu yang mudah untuk dia ambil, dan dia buat menjadi sebuah gubuk yang sederhana sehingga dia boleh beristirahat di situ. Tetapi dia merasakan perut yang sangat lapar dan merasakan hawa yang mulai dingin. Lalu dia berusaha membuat perapian di tepi pantai itu. Dan dia mencoba mencari makanan
Di sekitar situ mungkin ada buah-buahan atau daun-daunan yang bisa dia makan. Setelah api itu mulai menyala, dia mulai mencari buah-buahan yang ada di sekitar situ dalam situasi yang keadaan yang mulai agak remang-remang. Dia tidak menyadari dia sudah mencari makanan itu beberapa lama dan agak jauh dari tempat dia membuat gubuk tadi. Lalu ketika dia kembali ke gubuk itu, dia melihat gubuk itu telah hangus dan telah terbakar habis. Betapa kecewanya dia marah-marah dan menyalahkan Tuhan. Mengapa dia sudah terdampar, masih juga gubuk yang dia buat dengan susah payah itu hancur, hangus, tidak bersisa. Dia menangis, dia berteriak-teriak, dengan cara apa lagi dia bisa bertahan hidup di situ. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara peluit. Duit, duit, ya begitu kira-kira suara peluitnya, dan ada kapal yang mendekat ke tempat dia berada. Lalu ada beberapa awak kapal yang turun yang akan menolong laki-laki tadi. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada awak kapal yang turun mendekati dia dan mengatakan, "Dari mana Anda tahu saya ada di sini?" "Loh, kami tahunya dari sinyal yang engkau berikan. Kami melihat asap, tanda orang membutuhkan pertolongan." Dengan itu laki-laki ini menyadari bahwa apa yang membuat dia kecewa tadi, yang kelihatannya Tuhan meninggalkan dia, Tuhan tidak menolong dia, tetapi itu dibuat Tuhan sebagai jalan untuk menolong dia. Dan sekarang mari kita lihat kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf itu adalah salah satu anak dari Yakub yang jumlahnya 12, dan Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh Yakub ayahnya, sehingga saudara-saudaranya membenci dia, ingin memusnahkan dia, ingin membunuh dia. Tetapi akhirnya mereka berubah pikiran, Yusuf dijual ke orang Mesir. Ketika Yusuf dijual, dia sebagai budak, tentu saja tidak mudah hidup sebagai budak. Kita tahu bahwa budak itu tidak mempunyai hak atas hidupnya, karena hidupnya sudah dibeli oleh tuannya. Jadi di apapun budak itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia ada di Mesir, dia harus bekerja keras, menjadi pekerja atau pembantu. Dia harus difitnah oleh istri Potifar dan harus masuk ke dalam penjara. Tentu ini sangat berat apa yang dialami oleh Yusuf, dan itu bukan waktu yang pendek. Itu adalah waktu yang sangat lama yang dialami oleh Yusuf. Namun Yusuf tidak menggerutu, dia melakukan semuanya itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika Yusuf ditolong oleh Tuhan, dia bisa menafsirkan mimpi Raja Fir'aun, dan dia diangkat menjadi salah satu pembesar di kerajaan Fir'aun. Bahkan dia orang yang sangat dipercaya di sana. Dia disuruh menangani bagian pangan untuk menjamin kehidupan orang-orang Mesir. Mungkin kalau sekarang Menteri Ketahanan Pangan, ya. Lalu ternyata apa yang ditafsirkan Yusuf dalam mimpi Fir'aun, bahwa akan ada kelaparan selama 7 tahun. Tidak hanya di Mesir yang mengalami kekeringan, tetapi juga di Israel, di tempat saudara-saudara Yusuf, di rumah Yakub. Ketika kelaparan itu sudah melanda selama 2 tahun, saudara-saudara Yusuf datang
kepada Yusuf untuk membeli makanan. Dan mereka ditolong oleh Yusuf untuk diberi bahan makanan dan mereka kembali lagi. Yusuf tahu bahwa mereka itu saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya tidak menyangka sama sekali bahwa itu adalah Yusuf. Dan ketika Yusuf sudah tidak dapat lagi menahan diri untuk mengakui bahwa dirinya adalah saudara dari saudara-saudaranya itu, dia mengatakan yang sebenarnya. Dari bacaan yang kita baca tadi, bahwa Yusuf mengakui di depan saudara-saudaranya bahwa dia adalah anak Yakub yang dulu dijual ke Mesir sebagai budak. Tentu saja saudara-saudaranya sangat ketakutan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Kita lihat dalam ayat 5 sampai ayat 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dia menyatakan bahwa itu bukan salah saudara-saudaranya, tetapi karena rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan Israel atau kehidupan anak-anak Yakub. Bahkan di ayat 6 Yusuf mengatakan, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Jadi masih ada 5 tahun lagi bencana kelaparan. Mereka tidak akan bertahan hidup karena mereka tidak mempunyai bekal makanan, kecuali mereka meminta kepada Yusuf. Dan karena untuk memelihara kehidupan itulah Yusuf ditempatkan Allah di Mesir untuk menolong saudara-saudaranya, untuk menjamin kelanjutan keturunan dari Yakub di tengah-tengah dunia ini. Di dalam ayat 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf dipersiapkan untuk menolong sanak saudaranya, bahkan menolong ayahnya untuk tetap dapat bertahan hidup di tengah-tengah kelaparan yang melanda seluruh negeri pada saat itu. Bagaimana mereka bisa bertahan 7 tahun masa tidak ada hujan. Disitulah Allah menyatakan diri bahwa apa yang sudah direncanakan Allah tidak dapat dipahami oleh manusia. Ketika saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf, ternyata Allah sedang mereka-rekakan yang baik untuk Yusuf dan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengeluh, kita seringkali tidak menyadari akan kebaikan Tuhan, akan masa depan yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Kita seringkali merasa hidup kita menderita, hidup kita sengsara, tidak seperti orang yang lain. Kita pasti melihat orang yang hidupnya lebih baik dari kita. Kita merasa bahwa kita menderita seperti saat ini dalam kondisi kehidupan yang sulit karena adanya pandemi COVID-19. Hidup kita sekarang ini hanya bertahan. Bahkan orang mengatakan kita bisa bertahan itu sudah baik. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sedang merencanakan yang terbaik bagi kita. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan
atau rancangan yang disediakan oleh Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin apa yang dirasakan Yusuf, penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Yusuf, siapapun tidak akan menyangka bahwa Yusuf akan menjadi orang yang menjadi tuan atas negeri Mesir. Karena Yusuf adalah seorang budak, seorang hamba, tetapi akhirnya dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Bahkan apapun yang diminta oleh Yusuf diberikan oleh Raja Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Allah berjanji kepada kita akan memelihara umat-Nya senantiasa. Biarlah kita boleh senantiasa mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, kecukupan berkat makanan setiap hari. Itu adalah karena cinta dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya bagi hidup kita. Jika kita masih mengalami susah, mengalami derita, itu adalah karena kita masih dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi yang lebih baik sesuai rencana dan rancangan Tuhan sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari wujud syukur kita atas pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Kita akan iringi dengan pujian dari PKJ nomor 146, bait pertama, Bawa Persembahanku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh melakukan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menolong, memberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit dapat sehat kembali seperti sedia kala. Kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga yang ada di jemaat di Noyo ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong di dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau memberkati, mencukupkan apa yang kami butuhkan dan apa yang kami perlukan. Kami tahu Tuhan saat ini hidup kami tidak mudah, tapi kami tetap percaya pada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Memang Tuhan tidak selalu apa yang kami alami adalah baik. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kami untuk mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kami. Tapi biarlah kami boleh belajar untuk senantiasa menerima apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau menolong di dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Tuhan memberkati kalau kami harus bekerja di rumah, anak-anak harus bersekolah dari rumah. Tuhan akan senantiasa tetap menolong kami semua untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Juga kehidupan kami berjemaat di GKJ Wedinoyo,
Tuhan memberkati agar kami semua boleh tetap bersatu hati untuk mendukung setiap kegiatan yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan mencari atau memperoleh sekolah yang baru. Tuhan menolong mereka agar mereka boleh mendapatkan sekolah yang baik yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta kami, Sri Retno Jatmiko dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dalam pelayanannya. Engkau juga memberkati penatua, diaken yang melayani di gereja kami. Tuhan akan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk para lansia atau adiuswo. Biarlah Tuhan tetap menolong mereka, memelihara para orang tua kami ini, menjauhkan mereka dari sakit penyakit yang membahayakan tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa kami, syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 455, Mintalah. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus, kiranya menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.